Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang mulia, di antara bulan-bulan yang agung yang Allah haramkan dalam Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim wa la tadhlimu fihinna anfusakum. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Semenjak penciptaan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang Allah haramkan. Itulah agama yang lurus. Dan janganlah kalian mendolimi diri kalian pada 4 bulan tersebut. Dan perangilah orang-orang musyrikin secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hitungan bulan di sisi Allah semenjak penciptaan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah muliakan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abi Bakrah bahwasanya Nabi SAW bersabda, Az-zamanu qad istadara wa kahati khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya zaman, waktu berputar sebagaimana semenjak penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang Allah haramkan. Asy-syahru as-sanatu 12 syahra. Satu tahun 12 bulan. Ada 4 bulan yang Allah haramkan. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudhar ala baitan Jumada wa Sya'ban, dan Rajab antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Sekarang kita berada di antara bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi malam yang 10 atau demi 10 malam. Para ulama baik salaf maupun khalaf menyebutkan bahwasanya malam yang 10 ini yang Allah bersumpah dengannya, yaitu malam-malam di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Yang kita berada di hari-hari tersebut. Yang mana 10 awal ini adalah hari-hari yang paling istimewa, hari-hari yang afdal, hari-hari yang mulia, hari-hari yang terbaik berada di bulan Dzulhijjah. Dan kita akan membahas beberapa pembahasan tentang hari yang istimewa itu, yaitu tentang hari Arafah. Disebutkan dalam kitab 55 faidah di hari Arafah. Yang pertama, Arafah, Yaumu Arafah minal ayyamil ashril fadilah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, di antara hari-hari yang afdal, hari-hari yang mulia, hari-hari yang istimewa. Afdalu ayyamid dunya wa huwa afdaluha ba'da yaumin nahri. Dan hari Arafah ini hari yang paling afdal, paling istimewa
setelah hari raya Idul Adha. Keistimewaannya ya, terletak pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bal faddalahu ba'dul ulama alaihi. Bahkan sebagian ulama mentafdilkan atau lebih memilih mengafdalkan hari Arafah dibandingkan hari Idul Adha. Wa qala ba'dhum innahu yaumal hajjil akbar. Sesungguhnya hari Arafah ini hari haji yang besar. Karena kenapa menjadi mulia? Rangkaian ibadah haji itu inti puncak dari ibadah haji ada ketika hari Arafah. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji yaitu Arafah. Ketika seorang jamaah haji atau jamaah haji melakukan proses ibadah haji dan dia tidak wukuf, tidak berhenti di Arafah, maka hajinya tidak sah. Karena apa? Inti rangkaian ibadah haji terletak di Arafah. Wasahih, mana yang paling afdal, Idul Adha atau Arafah? Wasahih, dan yang paling afdal, yang benar adalah anna yauman nahri afdaluha, bahwasanya hari raya penyembelihan Idul Adha itu yang paling afdal dibandingkan hari Arafah. Wa annahu huwa yaumul hajjil akbar fil hadits inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yauman nahri. Sesungguhnya hari-hari yang paling afdal, paling mulia di sisi Allah yaitu hari-hari penyembelihan. Kenapa mulia? Karena orang-orang ketika itu berkurban, menyembelih kurban atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya orang-orang musyrikin Quraisy mereka menyembelih atas nama berhala-berhala mereka. Maka tetap ada syariat penyembelihan tapi diganti atas nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwasanya hukum berkurban, para ulama menyebutkan ada dua. Yang pertama, dia wajib bagi yang mampu, ya, seperti halnya haji dan umrah. Bagi orang yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk berkurban, ya. Yang kedua, itu sunnah muakkadah. Jadi hukumnya bukan wajib, sunnah muakkadah. Jadi meskipun dia mampu tetapi tidak mengerjakan, maka tidak mendapatkan dosa. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban dia mampu mengerjakan tapi meninggalkannya, maka dia mendapatkan dosa karena ada sedikit paksaan kalau yang kewajiban. Tapi kalau sesuatu perkara sunnah itu tidak ada paksaan, kesadaran, kemauan. Karena kan penjelasannya pun ketika mengikuti atau menjalankan sunnah dia akan mendapatkan pahala, tapi ketika meninggalkan yang sunnah dia tidak mendapatkan dosa. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang paling kuat pendapat yang pertama tadi, dia wajib bagi yang mampu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan harta tapi dia tidak mau berkurban, ya, entah dengan sapi, kambing atau domba, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami ketika Idul Adha. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini hari Arafah itu hari yang afdal di antara tanggal atau hari 10 di awal bulan Dzulhijjah. Yang selanjutnya, Arafah huwal yaumut tasi' min ayyamil 'ashri allati hiya afdalu ayyamid dunya. Hari Arafah adalah hari yang ke-9 di antara hari-hari yang ke-10, yang hari afdal, hari yang mulia di dunia. Fa huwal yaumu qabla al-akhir minha fa zamanuhu fadil wal umru yuwalli wal anfasu ma'duda wal a'maru mahduda wal mu'minu yubadiru ila tinami sa'atiha wa yusari'u ila mardati rabbih fiha. Ya. Jadi ketika tanggal 9 Arafah, ya, kita melakukan ibadah yang mulia, ibadah yang afdal, yaitu berpuasa pada hari Arafah, ya. Dan dia sebaik-baik hari, ya, di tanggal yang di 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Yang ketiga,
Yaumu Arafah yaumu ikmalid din wa itmamin ni'mati 'alal muslimin. Hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama Islam, disempurnakannya nikmat kepada orang-orang yang beriman, orang kaum muslimin. Sebagaimana orang-orang Yahudi pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab, qala Yahudiyun li Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat attakhadna dzalika al-yawma 'idan. Wahai Amirul Mukminin, kata orang-orang Yahudi, ada satu ayat di kitab kalian di Al-Qur'an yang kalian baca, kalau itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, ayat tersebut, maka kami akan jadikan hari tersebut hari raya kami. Karena apa? Sempurnanya agama Islam. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, untuk nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sempurna Islam. Tidak boleh kita tambah-tambahkan. Tidak boleh kita kurang-kurangi, ya. Kenapa? Sesuatu yang baik sudah disampaikan oleh Nabi semua. Semua kebaikan telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kebaikan yang paling afdal, kebaikan yang paling agung, yaitu bagaimana seorang hamba bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan yang paling besar, yang memang dengannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Yang dengannya Nabi SAW ditugaskan untuk mengembalikan umat manusia dari lembah kesyirikan menuju terangnya cahaya tauhid. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada hari Arafah, hari yang disempurnakan Islam, kata orang Yahudi, kalau seandainya hari ini atau ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, pasti kami akan jadikan hari tersebut hari raya. Karena apa? Bergembira, senang. Agama telah sempurna, ya, kata orang-orang Yahudi. Qala ayyu ayah? Umar bertanya, ayat apa ini? Kata orang Yahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yaitu aku sempurnakan agamaku untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Qala Umar, qad arafna dzalikal yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jumu'ah. Kata Umar, kami tahu kapan turunnya ayat tersebut, hari apa dan di mana diturunkannya ayat tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sedang dalam keadaan berdiri, wa huwa qa'imun bi Arafah, sedang wukuf di Arafah hari Jumat, kata Umar. Dan kami tidak menjadikan selain hari raya Idul Adha dengan Idul Fitri sebagai Id atau hari raya, hari besar. Maka di sini menunjukkan para jemaah sekalian bahwasanya hari raya dalam Islam itu hanya ada dua, yaitu yang pertama Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Yang selebihnya tidak ada perayaan-perayaan lain selain dua tersebut. Adapun yang lainnya yang dibuat-buat, ya, oleh sebagian masyarakat di zaman sekarang, itu sebagiannya mengikuti tradisi orang-orang non-muslim, yang sabda Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sebagian dari kaum tersebut. Sedangkan Islam telah memberikan kepada kita lengkap, paket lengkap. Hari raya Allah berikan 2 kali dalam setahun, Idul Fitri dengan Idul Adha, dan dua-duanya adalah bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi nggak usah kita menambah-nambahkan hari raya yang lain, ya. Entah itu hari raya yang sifatnya tradisi atau hari raya yang sifatnya duniawi, maka apa? Tinggalkan selain 2 hari raya tersebut, Idul Fitri dengan Idul Adha. Para jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari Arafah
Itu hari di mana diturunkannya Al-Quran terakhir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi penyempurna Islam, penyempurna agama Islam. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah ridho Islam menjadi agama bagi kaum muslimin ketika itu. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akmalallahu ta'ala dina fi yaumi Arafah fi hajjatul wada'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini pada hari Arafah di haji wada'. Haji wada' itu apa? Haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia haji pertama dalam Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 9 Hijriah yang diikuti oleh 100.000 sahabat lebih ikut berhaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun kepadanya ketika di hari Arafah ayat yang tadi, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Qala jumhurul mufassirin akmalaha bidhariha 'ala ad-din kulli. Yaitu Allah menyempurnakan agama Islam ini dengan menampakkan kepada seluruh agama ketika itu. Kenapa? Ketika tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah, membersihkan kota Mekah, mensucikan kembali kota Mekah dari kesyirikan. Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu dihancurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sekitar Ka'bah, ada yang di dalam Ka'bah. Kurang lebih berhala yang ada di situ jumlahnya 360 berhala. Dihancurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengembalikan kembali Ka'bah kepada bentuk yang semula, kepada fungsi yang semula, yaitu apa? Pusat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pusat tauhid. Maka semenjak itu sampai nanti hari kiamat, Masjidil Haram tidak akan menjadi tempat kesyirikan lagi. Tidak akan menjadi tempat orang-orang menyembah berhala di tempat tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membersihkan Masjidil Haram dari noda-noda berhala tersebut. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan agama ini zahir. Agama ini menang dari agama-agama yang lainnya, yaitu dengan menyempurnakannya ketika di tanggal 9 di tahun 9 Hijriah. Falam yahujja ma'hum fi hadzal 'am musyrikun. Dan tidak ada yang berhaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, hari Arafah, pada hari diturunkan yang surat Al-Maidah ayat 3 ini, orang-orang musyrik. Abisti'abi mu'dham al-faraid wal hudud wal halal wal haram. Faqad nazalat ba'da hadhihi al-ayah iddat ahkamin ka ayatul riba wa ayatil kalala wa ghayriha. Dan turun setelah ayat ini yaitu ayat riba, ayat kalalah itu dalam ilmu waris dan ayat-ayat yang lainnya. Jadi ini hari Arafah merupakan hari disempurnakannya Islam. Allah menyempurnakan agama Islam, telah menjadi agama yang sempurna. Tidak boleh kita ihdas atau menjadikan perkara-perkara baru dalam Islam dan menganggap ini sebagai ibadah. Man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang memberikan atau menjadikan suatu hal yang baru dalam agama Islam ini, maka tidak akan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari kami, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya akan tertolak. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima di antara fadilah keutamaan hari Arafah, yaum Arafah min afdhalil ayyami indallah. Hari Arafah di antara hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Azzamallahu amrahu, Allah mengagungkan perkaranya. Wa rafa'a 'alal ayyami qadrahu, dan Allah mengangkat hari Arafah di antara hari-hari yang lain.
yatafaddalu fihi Rabbu alaihi al-ibad, 'ala al-ibad, yaitu para hamba beribadah kepada Allah ketika hari tersebut. Fatujabu fihi da'awat, dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqalu al-asyarat, wa tughfaru fihi zallat, dan diampunkan seluruh perbuatan dosa. Wa turfa'u aquffu dhara'ah ila Allah taala khashi'at rajiyat, yaitu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah. Wa yubahillahu fihil malaikah bi ahli Arafat, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan di depan para malaikat orang-orang yang beribadah ketika di hari Arafah. Ini hari yang agung, hari yang afdal bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah membanggakan orang-orang yang sedang pergi haji, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di Arafah. Lihat, mereka datang dengan pakaian yang sama, dengan tata cara yang sama, tidak dibedakan mana dia presiden, mana bukan presiden, semuanya sama ketika hari Arafah. Tujuannya untuk tadallul, tadarru', merendahkan, menghinakan diri di hadapan Allah untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hari yang agung. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari yang mulia, hari yang agung di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang ada di Arafah. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Min fadli yaumi Arafah anna Allah taala aqsama bihi. Cukup menjadi keutamaan hari Arafah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari Arafah. Apa sumpahnya? Dalam surat Al-Buruj ayat 3. Wa syahidu wa mashhud. Ya. Fa yaum Arafah huwa al-yaumul mashhud. Yaitu pada hari Arafah adalah hari yang masyhud, syahid yang menyaksikan, masyhud yang disaksikan. Nah, yang maksud dengan al-masyhud di sini Allah bersumpah demi syahid dan masyhud. Nah, masyhud adalah maknanya hari yang disaksikan, yaitu hari Arafah. Karena apa? Li'anna an-nas yashhadunahu ay yahdurunahu wa yastami'una fihi. Yaitu orang-orang datang pada hari tersebut dan berkumpul pada hari tersebut lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuta-juta orang berkumpul di Arafah. Tujuannya apa? Untuk beribadah, tadallul, tadarru', menghinakan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi hadits marfu' al-yawmal ma'ud yawmal qiyamah. Hari yang dijanjikan, yaitu maknanya hari kiamat. Ada yaumul ma'ud. Wal yaumul masyhud yaumul Arafah. Adapun hari yang disaksikan, yaitu hari Arafah. Wasyahidu yaumul Jumu'ah. Adapun syahid, ya, yang menyaksikan, yaitu hari Jum'ah. Makanya mana tadi wasyahidi wa masyhud, demi hari Jumat dan demi hari Arafah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan kepada kita bahwasanya makhluk ini memiliki keutamaan, keistimewaan, fadilah, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Asr, wal 'asri, demi masa. Masa memiliki keistimewaan karena setiap orang hidup dalam masa. Maka seorang muslim adalah orang yang memanfaatkan masa umur dia. Waktu yang Allah berikan kepadanya dia manfaatkan. Maka jangan sampai kata orang kita membunuh waktu. Karena waktu ini melenakan. Ketika ada waktu luang, kita tidak pakai dalam beribadah kepada Allah, pasti akan dipakai dalam kemaksiatan kepada Allah. Kalau waktu tidak dipakai untuk berbuat baik, maka dia pasti dipakai untuk berbuat buruk. Tidak mungkin dua-duanya dalam satu waktu, berbuat baik, berbuat buruk dalam satu waktu. Tidak mungkin. Ya. Maka apa? Waktu ini sesuatu hal yang berharga. Allah bersumpah atas nama fajar, waktu fajar, wal fajri, demi fajar. Dan fajar ini waktu yang istimewa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, burika li ummati fi bukuriha. Allah memberikan keberkahan kepada umatku fi bukuriha, pada pagi harinya. Ya, waktu pagi waktu yang berkah.
malaikat mendoakan kebaikan orang yang berinfak di pagi hari. Ada dua malaikat yang mendoakan pada dua jenis manusia ketika di pagi hari. Yang pertama, malaikat yang mendoakan kebaikan seorang berinfak. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang senang berinfak ini ganti hartanya. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang yang pelit, yang menggenggam hartanya saja terus talafan, kerusakan pada hartanya. Ini dua orang yang didoakan. Yang pertama didoakan kebaikan oleh malaikat, yang kedua didoakan keburukan oleh malaikat. Dan doa malaikat itu mustajab. Karena apa? Dia makhluk Allah yang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melakukan perbuatan dosa, yang tidak punya syahwat, ya. Maka ketika berdoa, otomatis doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga yang selanjutnya, wuquful hujjaj bi Arafah yudzakiru bi istima'in nas yaumal qiyamah. Para jamaah haji wukuf di Arafah pada hari Arafah itu mengingatkan kita tentang berkumpulnya manusia pada hari kiamat. Semuanya berkumpul dengan satu pakaian. Walibasil ihram al-abyad yudzakiru bil maut wal kafan. Maka kain ihram yang berwarna putih mengingatkan seseorang kepada kematian, itu kain kafan. Makanya ketika ada seseorang atau jamaah haji wukuf di padang Arafah, mengingatkan tentang wukufnya atau berkumpulnya manusia ketika di hari penghisaban, hari hitung amal kebaikan dan amal keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna fi dzalika laayah liman khafa 'adzabal akhirah wa dzalika yawmun majmu'un lahun nas wa dzalika yawmun mashhud. Dan itulah di antara tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang takut kepada azab akhirat, dan itu hari orang berkumpul. Wa dzalika yawmun mashhud, dan itu hari yang disaksikan oleh para malaikat. Min fadli yaumi Arafah annahu al-witrul ladzi aqsamallahu bihi, dan di antara keutamaan fadilah hari Arafah, dia adalah hari witir, hari ganjil yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wa syaf'i wal watr, demi hari genap dan demi hari yang ganjil, ya. Qala Ibnu Abbas wa Ikrimah, Ibnu Abbas dan Ikrimah mengatakan, ad-Dhahhak dan Dhahhak mengatakan, asy-syaf'u yaumun nahri. Syafa' itu maknanya genap. Genap itu 2, 4, 6, 8, 10. Itu yaumun nahri, hari penyembelihan, Idul Adha. Di kaunihil ashir, karena dia di tanggal 10. Wal watru, watr sebagian macam witr, ya. Wasyaf'i wal witr, karena witir, ya. Itu adalah apa? Hari Arafah di kaunihil tasi', karena dia pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Allah bersumpah dengan hari Idul Adha dan dengan hari Arafah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan hari Arafah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, sahha an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin afdalu 'indallahi min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling afdal di sisi Allah melainkan hari Arafah. Yanzilullahu ila samai dunya, Allah turun ke langit dunia. Fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama, dan Allah membanggakan penduduk bumi, ya, yang di Arafah kepada penduduk langit, yaitu para malaikat. Lihat, mereka datang kepadaku, memenuhi panggilanku. Tujuannya apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata an Ummi Salamah, dan telah tetap dari Ummi Salamah, qalat ni'mal yaumi
yaumun yanzilullahu fihi ila samai dunya. Qalu ya ummal mu'minin wa ayy yaumin huwa? Qalat yaumu Arafah. Kata Ummu Salamah, sebaik-baik hari adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala turun pada hari tersebut ke langit dunia. Qalu, mereka mengatakan, para sahabat, ya ummal mu'minin wa ayy yaumin huwa? Wahai ummul mukminin, hari apakah itu? Qalat yaumu Arafah. Itu adalah hari Arafah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wasafallahu nafsahu bin nuzul asyiyata Arafah fi iddati hadits sahihah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya turun pada pagi hari di hari Arafah di banyak hadis. Ya, ketika siang harinya Allah Subhanahu wa taala turun untuk menyaksikan orang-orang yang sedang beribadah kepadanya pada hari Arafah. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita mengetahui fadilah suatu amalan atau suatu waktu, ya, atau suatu tempat, maka akan menumbuhkan dalam diri kita rasa cinta untuk mengagungkan hari tersebut, untuk mengagungkan amal ibadah tersebut, dan akhirnya apa? Ada motivasi kita untuk beribadah. Maka salah satu cara bagaimana kita memotivasi diri kita untuk beribadah, tahu keutamaan dan fadilah hari tersebut. Ya. Kalau kita nggak tahu, bodoh, ya, jahil tentang keutamaan fadilah suatu amalan ibadah, entah hari atau waktu atau apa saja, maka kita akan biasa aja melewati itu biasa tanpa adanya penyesalan. Tapi kalau kita tahu ini ada keutamaan, ada fadilah, maka kita akan manfaatkan setiap detik yang berlalu pada hari tersebut dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya di antara keutamaan hari Arafah adalah wa yatafaddalullahu bil 'itqi minan nar 'ala man syaa mimman waqafa bi Arafah. Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilahnya, keutamaannya, yaitu membebaskan dari api neraka kepada orang yang Allah hendaki bagi orang yang wukuf di Arafah. Wa man lam yaqif biha min ahli al-amsari minal muslimin, dan bagi orang yang belum atau yang tidak wukuf pun sama Allah berikan keutamaan dibebaskan dari api neraka. Falidzalika sara al-yaumul ladzi yalihi aidan. Oleh karena itu, hari setelah Arafah menjadi hari raya. Hari untuk bersyukur. Ya, hari raya. Hari raya yang sesungguhnya adalah hari di mana kita tidak berbuat dosa. Itu hari raya. Ya. Jadi hari raya yang sesungguhnya, hari besar, kita bergembira adalah ketika di mana satu hari saja kita tidak berbuat dosa sedikit pun. Ini hari raya bagi kita. Bukan hanya bersenang-senang saja, bukan hanya makan dan minum saja. Ya. Boleh-boleh saja silakan itu normal, makan dan minum, bersenang-senang. Tapi hari raya yang sesungguhnya adalah hari di mana ketika kita tidak melakukan maksiat satupun, melakukan perbuatan dosa satupun. Dan itu mustahil, susah. Ya. Apalagi di zaman fitnah sekarang, di akhir zaman ini, HP menjadi fitnah bagi kita semuanya. Bisa menjadi ladang pahala, bisa menjadi senjata keburukan bagi kita. Ya. Kalau kita manfaatkan alat ini, jihaz ini yang Allah berikan kepada kita dalam kebaikan, maka dia akan menjadi wasilah kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika kita pakai alat ini dalam keburukan, maka dia akan menjadi keburukan bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Man syahidal musim minhum wa lam yashhadhu. Bagi orang yang menyaksikan musim haji tersebut atau bagi orang yang tidak menyaksikan, bisyiraqihim fil 'aiki wal maghfirati yawm Arafah. Karena digabungkannya bisa Allah berikan pembebasan dari api neraka dan pengampunan pada hari Arafah. Wa inna ma lam yusharikal muslimun kulluhum fil haji kulla amin. Walaupun orang-orang muslimin atau kaum muslimin tidak mengikuti haji setiap tahunnya, rahmatan minallah wa takhfifan ala ibadihi, sebagai bentuk rahmat Allah kepadanya dan sebagai keringanan bagi hambanya. Wa innahu ja'al hajj fardhatal umur la fardhatal kulli 'am. Allah menjadikan haji ini kewajiban sekali seumur hidup dan tidak menjadikan kewajiban setiap tahunnya. Maka pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah haji
harus dilakukan setiap tahun, Nabi diam. Sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, afi kulli 'am, apakah harus setiap tahun? Nabi juga diam. Afi kulli 'amin ya Rasulullah, bertanya lagi, apakah harus setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah juga diam. Maka ketika pertanyaan keempat, Nabi mengatakan, kalau saya mengatakan iya, kalau saya mengatakan na'am, la wajabat, maka haji ini akan menjadi wajib bagi kalian. Dan Nabi mengetahui bahwasanya haji tidak akan mampu bagi orang-orang yang jauh tempatnya. Ya. Kalau seandainya haji diwajibkan, bagaimana keadaan kita yang ada di Indonesia? Jauh untuk pergi ke Mekah, butuh biaya yang sangat besar. Ya. Orang yang ada di Amerika, orang yang ada di Afrika, orang yang tidak mampu untuk berangkat ke sana, maka akan memberatkan. Sedangkan agama Islam adalah agama yang hanifiyatus samhah, agama yang lurus dan toleransi, mudah. Ya. Yassira wala tu'assira, maka mudahkanlah, jangan dipersusah. Ya. Maka agama Islam adalah agama yang mudah. Ketika mampu untuk pergi haji, maka pergi. Ketika tidak mampu, meskipun seumur hidupnya belum pernah haji, maka dia tidak akan berdosa. Ya. Walillah, Allah sebutkan walillah ya'lan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka bagi orang, kewajiban bagi setiap manusia pergi haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu pergi. Bagi yang tidak mampu, maka tidak diwajibkan. Makanya di antara syarat sahnya haji adalah al-istita'ah, dia mampu untuk pergi. Mampu dari segi harta, mampu dari segi fisiknya. Kalau dia fisik mampu, kuat, masih muda, ya, tapi hartanya tidak mampu, maka tidak wajib untuk pergi haji. Tapi kalau harta mampu, fisik mampu, maka dia boleh untuk membadalkan haji kepada orang yang lain yang sudah pernah pergi haji. Apalagi kalau dua-duanya tidak mampu, maka tidak wajib. Maka ini bentuk rahmat Allah, bentuk sayangnya Allah kepada kita. Allah itu maha sayang kepada kita, sayang sekali kepada hambanya. Ya. Allah memberikan rezeki kepada semua orang, bukan hanya orang muslim, orang kafir pun Allah berikan rezeki. Apalagi kita orang muslim, beriman kepada Allah, sholat 5 waktu, beribadah kepadanya. Masa Allah meninggalkan kita? Masa Allah tidak memberikan rezeki kepada kita? Semut yang hitam kecil jalan di batu yang hitam di tengah malam gelap gulita, Allah berikan rezeki kepada semut tersebut. Apalagi kita, orang yang beriman Islam kepada Allah, ya, dan melaksanakan ibadah-ibadahnya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, masa Allah tidak memberikan rezeki kepada kita? Maka rezeki itu makful, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan sampai khawatir terhadap rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Semua yang hidup di atas bumi ini, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Setiap hewan melata yang ada di dunia ini, di atas bumi ini, maka rezekinya telah Allah jamin. Ya. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11 selanjutnya, Yaumul Arafah wa yaumul ihsanil dhanni billahi wa adamil ya'si min rahmatihi. Ya. Pada hari Arafah adalah hari kebaikan, hari husnudzan kepada Allah, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu sayatafaddal ala ahli al-mawqif bil maghfirah wal rahmah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang wukuf pada hari Arafah. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, jitu ila Sufyan ats-Tsauri asyiyat yaum Arafah. Aku datang kepada Sufyan ats-Tsauri, ya, asyiyat yaum Arafah, fi jathin ala raqabatihi wa 'ainahu tadrifani, faqultu lahu man aswa hadzal jam'a halan, qala alladhi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahum. Aku datang kepada Sufyan ats-Tsauri, kata Ibnu Mubarak, ya, asyiyata yaum Arafah, pada siang hari pada hari Arafah, wa huwa
jathin ala raqabatihi wa ainahu tadrifan. Dan dia sedang duduk di atas kendaraannya dan matanya berlinang air matanya. Faqultu lahu, maka dia berkata kepada Sufyan Tsauri, man aswa'a hadzal jam'u halan. Siapakah orang yang paling buruk keadaannya pada hari ini? Qala, itu orang yang alladzi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahum, orang yang mengatakan, orang yang mengira bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi para jamaah ikhwan wa akhwat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Meskipun dosa kita setinggi langit, nyentuh langit, ya. Tapi apa datang kepada Allah dengan perbuatan, dengan rasa nadam, rasa menyesal dan tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan ampuni sebanyak apapun dosa dia. Ya ayyuhalladzina qul ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang berlebihan berbuat dosa kepada diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah Maha baik. Ya. Allah tidak perhitungan, Allah tidak pendendam, Allah tidak ada memiliki rasa dendam kepada hambanya. Ketika seorang hamba berbuat dosa dan dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuh, maka apa? Allah akan mengampuni dosanya. Kalaupun nanti ke depan dia berbuat dosa lagi, dia bertaubat lagi, Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang penting apa? Ketika kita bermaksiat, a'udzubillah, ketika ada seorang bermaksiat, maka apa? Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi sayyi'atal hasanat tamhuha. Maka iringilah keburukan dengan kebaikan, akan mengampuni, menghapus dosa-dosa. Ya. Karena tidak ada manusia yang tidak selamat dari perbuatan dosa, mustahil. Ya. Karena janji iblis apa? Akan menyesatkan manusia semuanya. Dia akan berusaha menyesatkan semuanya. Dia akan goda dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar, semuanya akan didatangi oleh iblis. Segala macam cara akan datang oleh iblis bagaimana bisa menyesatkan manusia. Maka kalau na'udzubillah ada seorang tergelincir ke dalam perbuatan dosa, segera kembali kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah, beristighfar. Ya. Faqutustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosanya. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita istiqomah. Ya. Pentingnya kita istiqomah. Sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, afdhalul karamat, karamah yang paling afdal. Ya. Karamah yang paling karamah itu apa? Kemuliaan. Karamah yang paling afdal luzumul istiqomah. Yaitu apa? Kita melazimkan istiqomah. Selalu istiqomah dalam beribadah. Ini berat. Ya. Karena istiqomah itu butuh paksaan dalam diri kita. Kalau istiqomah cuma sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, mungkin orang bisa. Tapi ini sampai akhir hayatnya, sampai dia wafat harus seperti itu. Ini berat, butuh perjuangan, butuh pemaksaan dalam diri kita. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik amal adalah yang dilakukan kontinu, terus-terusan walaupun sedikit. Berarti dia istiqomah. Dibandingkan orang yang melakukan amalan besar tapi sekali seumur hidupnya. Ini kurang bagus. Karena dia cuma sekali dong semangat dalam ibadah itu doang. Selanjutnya nggak semangat lagi. Maka istiqomah ini perlu pemaksaan dalam diri kita. Ketika naudzubillah seorang berbuat dosa lagi, maka apa? Atbi sayyi'atan hasanah, maka ikutilah keburukan dengan perbuatan baik agar menghapuskan dosa-dosa tersebut. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam adalah orang-orang yang berpotensi melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Padahal orang-orang yang paling baik adalah orang-orang yang salah, yang paling baik orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyesal dengan perbuatan dosanya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ya pada hari Arafah ini hari di mana kita husnudzon billah. Berprasangka baik kepada Allah. Jangan kita berprasangka buruk, Allah enggak bakal memaafkan saya. Allah tidak akan memberikan ini kepada saya. Ya, Allah tidak akan mengabulkan doa-doa saya. Enggak. Kita justru apa?
Husnudzon billah. Allah pasti nolong saya. Allah pasti berikan jalan keluar kepada saya. Allah pasti berikan rezeki kepada saya. Allah tidak akan meninggalkan saya. Ya. Husnudzon billah. Semuanya akan baik-baik saja kalau kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita menyandarkan segala sesuatunya kepada diri kita, sedangkan diri kita adalah lemah, maka kita tidak akan pernah sukses. Tapi kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah, dan Allah Maha Qadir, Maha Mampu, Qawi, Maha Kuat, ya, Manan, Maha memberikan pada kita, maka apa? Segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraj, jalan keluar. Syaratnya apa? Takwa. Menjadi orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah Allah, sholat lima waktu, ya, membaca Al-Quran, saum dan seterusnya, ibadah-ibadah, dan menjauhi larangan-larangannya, dilarang dalam Islam, ya, batasan-batasan dalam Islam. Makanya larangan itu seperti batasan. Kalau ada orang yang melewati batasan tersebut, berarti apa? Melanggar larangan-larangan dalam Islam. Tujuannya untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan kita semuanya. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, itu Allah tidak menambah kemuliaannya. Kalau kita sholat, justru kembali kepada kita kebaikan. Seandainya seluruh orang di dunia ini semuanya beriman kepada Allah, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Allah. Allah akan tetap mulia. Kalau sebaliknya, seluruh orang di dunia ini kufur kepada Allah, kafir, tidak beriman, berdosa, berbuat maksiat, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Allah tetap mulia. Justru yang butuh kepada Allah adalah kita. Bukan Allah butuh kepada kita, enggak. Kita yang butuh kepada Allah. Kita sholat itu karena kita butuh kepada Allah. Karena kita butuh kepada pertolongan Allah. Kita berdoa karena kita butuh kemudahan dari Allah. Ya. Jadi semuanya kita tumpukan, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyerahkan urusan semua, urusan dunia, urusan akhirat kepada diri kita yang dhaif, yang fakir ini, maka kita tidak akan sanggup menanggungnya. Ya. Para anbiya, para nabi, orang-orang yang Allah pilih mengemban risalah, mereka selalu terikat dengan Allah dengan berdoa, meminta kepada Allah, dan tidak pernah putus asa dalam berdoa. Ya. Minta terus. Karena kan sebagian dari kita baru berdoa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, udah putus asa, ya Allah nggak bakal ngabulkan doa-doa. Enggak. Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Allah Maha Baik. Tapi jangan kita meremehkan dan jangan kita menyepelekan perintah-perintah Allah. Tentang Allah Maha menerima taubat, udah saya mau berbuat dosa aja tertaubat. Nggak tahu. Mungkin ketika ketika seorang dia berani berbicara seperti itu, ketika bermaksiat, Allah cabut nyawanya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang jamin seumur seseorang. Oh, saya mumpung masih muda, saya mau happy dulu, saya mau hiburan dulu, saya mau ini mau itu, melanggar larangan Allah, bermaksiat. Nanti kalau udah tua baru saya mau taubat, baru saya mau rajin ke masjid. Nggak tahu ternyata umurnya sampai situ. Ya. Maka jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Ya. Saya mau taubat cuma besok aja, nantilah besok saya nggak bermaksiat lagi, nantilah besok saya nggak nonton lagi, nantilah saya besok nggak mau berbuat dosa lagi. Ternyata malamnya sudah Allah tarik, Allah cabut nyawanya, tidak sempat bertaubat. Ya. Maka mumpung kita masih ada di hari yang mulia ini, hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah, kita manfaatkan untuk banyak bertaubat dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Yustahabbu lil muslim al-iktsar fi hadzal yaum min at-ta'at wal qurbat. Yaitu disunahkan kepada setiap muslim pada hari ini untuk memperbanyak ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan melakukan shaum yaum Arafah. Puasa pada hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Karena kan kita sudah mempelajari bahwasanya setiap negara yang memiliki matlaknya yang berbeda-beda. Pada tahun ini, tahun 2023, tahun 1444 Hijriah, itu antara
negara kita Indonesia dengan pemerintahan Saudi itu berbeda penetapan tanggal 1 Dzulhijjahnya. Saudi hari ini itu hari Selasa itu mereka hari Arafah, sedangkan kita besok pada hari Rabu dan Idul Adhanya pada hari Kamis. Mengikuti siapa? Mengikuti pemerintah kita besok puasa Arafahnya atau hari ini? Maka yang pendapat yang paling benar atau yang paling kuat adalah mengikuti pemerintah kita di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia puasanya hari Rabu, maka kita ikuti hari Rabu. Meskipun di Mekah, di Saudi telah puasa pada hari Selasa ini. Karena kan ini ijtihad. Kalau qadarullah ternyata ijtihadnya ulama di Indonesia salah, itu tetap mendapatkan satu kebaikan. Kalau benar nanti mendapatkan dua kebaikan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan besok ketika hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah untuk berpuasa. Karena kemuliaannya puasa Arafah akan menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan dosa tahun yang akan datang. Hanya puasa 1 hari Allah ampuni 2 tahun perbuatan dosa-dosa kecil. Ya. Maka ini kesempatan luar biasa. Kita paksakan diri kita ya, untuk berpuasa. Karena puasa ini ibadah yang Masya Allah yang berat ketika seseorang tidak membiasakan dirinya untuk berpuasa. Kita atur setting jam alarm ketika untuk bangun subuh atau untuk bangun sahur agar puasanya lebih kuat. Ya. Kita ajak orang-orang terdekat kita untuk puasa Arafah, kita hidupkan. Bahwasanya ada loh ibadah pada tanggal 9 di hari Arafah itu berpuasa. Ya. Karena sebagian orang-orang, sebagian kaum muslimin itu apa? Tidak tahu tentang keutamaan hari Arafah, maka tidak puasa, maka tidak beribadah ya, pada hari-hari yang mulia tersebut. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya. Dan disunahkan juga ketika di hari Arafah banyak berzikir, banyak bertakbir. Wal iktsar min tahlil wa takbir wa tahmid. Banyak mengucapkan tahlil, banyak mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takbir itu bagaimana sudah kita pelajari ada 2. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu dilakukan pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dimanapun kita jalan ke tempat kerja, takbir. Sedang mengendarai motor, kita takbir. Masuk ke pasar, kita takbir. Di tempat bermain, kita takbir. Ya. Untuk menghidupkan bahwasanya ini adalah hari-hari untuk bertakbir disunahkan. Sebagaimana Abu Hurairah Ibnu Umar masuk ke pasar di Madinah, bertakbir mereka berdua dan orang-orang mengikuti takbirnya Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Ya. Kenapa pada hari-hari ini Allah diagungkan? Pada hari-hari ini zikrullah kita tampakkan. Ya. Kita hidupkan bahwasanya ini adalah sunnah yang terlupakan. Sebagian orang tidak bertakbir. Takbiran hanya di malam Idul Adhanya saja. Pada takbiran ketika Idul Adha dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun takbir muqayyad, takbir mutlak dan takbir yang bebas, takbir muqayyad, takbir yang terikat itu dimulai dari besok subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah setelah sholat pada sholatil fardhah. Itu dilakukan masing-masing. Dengan tujuan apa? Untuk menghidupkan, meninggikan li'i'la'i kalimatillah, li'i'la'i dzikrillah. Untuk apa? Untuk meninggikan kalimat Allah dan untuk meninggikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ibadah yang kita kerjakan tujuannya adalah untuk mengingat Allah, untuk mengagungkan asma Allah, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah adalah hari yang mulia, hari yang agung, hari yang Masya Allah Allah berikan kemuliaan keistimewaan kepada hari tersebut. Maka mari kita bersemangat sing-singan dengan baju kita untuk menyambut hari Arafah yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk meninggikan syiar-syiar Islam. Wa man yu'azzimu syairallah fa innaha min taqwal qulub.
Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, ya, maka itu bentuk takwa dalam hatinya. Ini di antara syiar Islam. Kita syiarkan Islam dengan berpuasa di hari Arafah. Ya. Dan besoknya Idul Adha, maka di antara sunnahnya pun ketika hari raya Idul Adha itu paginya kita tidak makan, ya, imsak min ta'am. Kapan makan? Nanti setelah penyembelihan kurban dari hewan kurban yang disembelih, kita makan dari hewan kurban tersebut. Ya. Allah a'lam bishawab. Semoga kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga menjadikan pemberat amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.